Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan baginya. Mazmur 95 ayat 6 sampai yang ke-7. Jemaat dengan penuh kasih disilahkan berdiri. Kita nyanyikan NKB 1, Hai Kristen nyanyilah. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara-saudara anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayatnya yang ke-16 sebagai nats pembimbing, dan sidang jemaat dipersilakan duduk berdiri, duduk kembali. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jemaat Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya.
Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampuni kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosa saudara-saudara dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah tetap mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Jemaat aminkan dengan memuji Tuhan dari NKB 38 ayatnya yang pertama. Sidang jemaat dijemput bangkit berdiri, kita akan mendengarkan hukum amanat hidup baru. Sebagaimana tersurat dalam surat 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15 berbunyi sebagai berikut. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15, dan sidang jemaat duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk pada pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada kebaktian pagi ini dan sepanjang hari ini terangkat dari surat Roma pasal 3. Saya akan baca mulai ayatnya yang ke-19.
mulai ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-31 dari surat Roma pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya menyumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke dalam hukuman Allah. Tetapi tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Kristus tidak ditentukan Allah menjadi jalan, telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian jauh itulah pembacaan firman Allah pada kebaktian pagi ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dari seluruh bacaan firman tadi, tekanan khotbah saya ambil pada ayatnya yang ke-19, 19 hingga ayatnya yang ke-22. Surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma adalah surat yang paling susah dimengerti, baik oleh karena isinya yang berbicara tentang pokok-pokok iman Kristen maupun susunan bahasanya, bahasa Yunani yang tinggi. Dalam perikop ayat-ayat bacaan kita hari ini, Paulus jelaskan kepada orang-orang Kristen di Roma mengenai jalan keselamatan yang benar.
dalam bacaan kita tadi Paulus tunjukkan ada dua jalan. Ada dua jalan di mana manusia beroleh hidup damai dengan Allah. Atau dengan kata lain manusia beroleh selamat. Yang pertama adalah jalan keselamatan melalui perbuatan-perbuatan baik. Atau kita kenal amal-amalan saleh. Juga ketaatan terhadap segala hukum dan peraturan-peraturan agama. Dan secara khusus dalam bacaan kita tadi, ketaatan perbuatan baik dan ketaatan terhadap hukum-hukum Taurat. Itu kita lihat dalam ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Jalan keselamatan yang kedua adalah jalan keselamatan melalui kasih karunia atau istilah yang kita lebih kenal melalui anugerah Allah. Ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22. Kata kasih karunia saudara-saudara itu tidak ada dalam kamus. Karena kata kasih karunia itu bahasa penerjemah. Dalam terjemahan baru, dalam Injil terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru. Itu Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu itu disebut TB1 yang diterjemahkan tahun 74. Sekarang telah terbit TB2, itu revisi dari TB1. Dalam TB2 kata kasih karunia kembali kepada perjanjian lama, yaitu anugerah. Dan kata korban dalam setiap kata dalam Alkitab, kata korban diganti menjadi kurban. Jadi yang benar adalah kurban. Korban itu akibat penderitaan. Nah, dari dua jalan keselamatan tadi mana yang benar? Apakah orang bisa diselamatkan karena perbuatan-perbuatan baiknya? Karena usaha kerasnya? Atau manusia diselamatkan karena perbuatan Allah? Kasih Allah di dalam Kristus Yesus, itu yang disebut anugerah. Jadi persoalan utama saudara-saudara di sini adalah bagaimana manusia berdosa dapat hidup damai dengan Allah, Allah yang Maha Kudus itu. Atau dengan perkataan lain, bagaimana manusia beroleh selamat. Selamat di dunia dan di akhirat. Sehingga kalau begitu manusia tidak lagi takut akan menghadap pengadilan dan penghukuman Allah. Menurut orang-orang Yahudi, sesuai dengan kesaksian perjanjian lama, manusia dapat berdamai dengan Allah atau manusia dapat selamat apabila ia taat sepenuhnya kepada hukum-hukum Taurat. Jadi manusia akan diselamatkan oleh perbuatan baiknya sendiri. Dan ajaran ini saudara-saudara yang kita temukan pada semua agama-agama dan keyakinan, termasuk agama-agama kafir, agama primitif itu. Keselamatan melalui perbuatan baik. Atau yang disebut moralisme. Artinya manusia sendirilah yang mengusahakan keselamatannya tanpa bantuan siapapun. Lalu apakah manusia dapat membangun satu hidup yang damai dengan Allah melalui perbuatan-perbuatan baiknya? Jawabnya tidak. Surat Roma dan surat Galatia dan
Ibrani dan surat-surat lainnya dalam Perjanjian Baru menjawab tidak. Mengapa? Oleh karena manusia itu dikandung, dilahirkan, dikandung dalam kesalahan dan dilahirkan dalam dosa. Sehingga segala sesuatu yang ia perbuat semua tercemar dengan dosa. Roma 3 ayat 10 sehingga ayatnya yang ke-12 katakan tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Kalau tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak, berarti siapa saja yang benar, yang tidak berdosa? Hanya ada satu. Siapa? Hanya Kristus Yesus, satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Nah, kalau begitu saudara-saudara, kalau manusia tidak dapat membangun hidup damai dengan Allah, manusia tidak dapat dibenarkan dan diselamatkan dengan perbuatan-perbuatannya sendiri, dengan menaati hukum-hukum Taurat itu. Kalau begitu, apa gunanya Allah memberikan hukum Taurat kepada umatnya dan kepada umat manusia seluruhnya? Karena ke-10 firman dalam Keluaran 20 itu bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk umat manusia seluruhnya. Mengapa Allah memberikan kalau Allah sudah tahu bahwa manusia tidak dapat dibenarkan dengan itu? Buktinya Abraham disebut orang beriman dibenarkan karena iman, bukan karena hukum Taurat. Hukum Taurat nanti sekitar lebih 400 tahun ke bawah setelah Abraham baru ada hukum Taurat. Maksudnya saudara-saudara bukan tidak ada gunanya, penting sekali. Maksud hukum Taurat ialah untuk menyadarkan kita manusia. Pertama-tama manusia Yahudi dulu, umat Perjanjian Lama. Untuk menyadarkan bahwa menyadarkan manusia akan kelemahannya, akan ketidakmampuannya, akan dosa-dosanya. Ayat 20 bagian akhir mengatakan, saudara-saudara lihat dalam Alkitab masing-masing, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saya berikan contoh. Dalam ke-10 dalam ke-10 firman, hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Seandainya hukum ini tidak berbicara, tidak melarang menyembah kepada Allah lain, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa menyembah Allah lain itu dosa. Seandainya ke-10 firman ini tidak berbicara, jangan berzinah, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa berzinah itu dosa. Dan seterusnya hukum pertama hingga hukum yang ke-10. Dalam surat Galatia, Paulus katakan dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Paulus katakan bahwa sudah jelas bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena ia melakukan hukum Taurat. Karena orang yang sementara melakukan hukum Taurat itu adalah orang yang berdosa. Jadi saudara-saudara, dengan mengenal hukum Taurat dan dengan berusaha keras untuk melaksanakannya, manusia akan menyadari kegagalan dan kelemahannya, akan ketidakmampuannya, yaitu ketidakmampuan untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhan itu sesempurna-sempurnanya. Diharapkan supaya lewat kesadaran akan ketidakmampuan ini, lalu manusia dituntun
dituntun datang kepada kebenaran Allah yang Allah akan nyatakan nanti kemudian di dalam Kristus Yesus itu, yang di dalam perjanjian lama disebut sebagai Mesias. Mesias itu Raja Penyelamat. Jadi hukum Taurat adalah penuntun atau pemimpin yang menuntun kita, yang memimpin kita manusia untuk datang kepada Allah. Oleh karena kita gagal, kita tidak mampu melaksanakan segala hukum-hukum Tuhan, maka ketidakmampuan itu menuntun kita, memimpin kita untuk datang kepada Allah. Galatia 3 ayatnya yang ke-24. Nah, disinilah saudara-saudara peranan hukum Taurat itu, atau ke-10 firman yang selalu kita baca tiap kebaktian minggu kedua, dan sekaligus menjadi tujuan hukum Taurat itu. Tujuan Allah mengaruniakan kepada umatnya dan kita manusia, yaitu supaya kita dituntun. Hukum Taurat itu menuntun kita, memimpin kita, menghantar kita datang kepada Allah. Sebab yang akan mendamaikan kita dengan Allah itu bukan perbuatan kita. Allah sendiri yang akan mendamaikan dirinya dengan kita manusia. Jadi jelas dari seluruh bacaan kita tadi dan seluruh perjanjian baru, khususnya surat-suratan, jelas bahwa keselamatan kita tidak berdasarkan perbuatan baik atau ketaatan terhadap ke-10 firman atau peraturan dan hukum agama yang ada, melainkan semata-mata berdasarkan kasih karunia Allah saja. Sebagaimana tersurat dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 5 bagian akhir, dan Efesus 2 ayatnya yang ke-8 berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan usahamu. Itu pemberian Allah. Jadi keselamatan kita adalah pemberian Allah, bukan usaha keras kita manusia, bukan melalui atas segala apa yang kita lakukan, melainkan semata-mata melalui iman dalam Yesus Kristus. Ayat 21a dan 22 bagian A, ayat 21a dan 22a berbunyi, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Kebenaran dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, untuk menjelaskan hal ini yang kedengarannya memang berat, tapi Paulus hendak coba untuk menjelaskan kepada kita melalui dunia pengadilan. Dalam Alkitab dipakai kata pembenaran atau kebenaran atau dibenarkan. Artinya bahwa Allah memungkinkan kita datang kepadanya hanya kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 24 memakai kata dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi ayat 22 bagian A memakai kata kebenaran Allah. Artinya Allah yang membenarkan kita. Ayat 24 memakai kata dibenarkan dengan cuma-cuma.
Artinya Allah membenarkan kita tanpa usaha apapun yang ada pada kita. Bukan karena kebaikan kita atau sesuatu, tapi dengan cuma-cuma. Dengan gratis Allah mengaruniakan itu. Yaitu kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam kiasan ini, kata pembenaran atau dibenarkan, dalam kiasan ini manusia digambarkan sebagai sementara duduk di hadapan majelis hakim dalam pengadilan. Coba kita bayangkan di TV, seorang yang duduk menghadap kursi majelis hakim yang sementara mengadilinya. Dalam praktek pengadilan duniawi, setelah pengadilan berjalan sekian lama, majelis hakim mengemukakan berbagai pertanyaan-pertanyaan, termasuk dari saksi-saksi dan segala sesuatunya. Setelah majelis hakim menemukan bahwa orang ini tidak bersalah, maka orang itu dibebaskan. Membebaskan orang yang tidak bersalah adalah suatu kebenaran. Bukan hanya kebenaran manusia duniawi, tapi juga kebenaran Allah. Tetapi saudara-saudara, dalam hubungan dengan kita manusia, dalam hubungan antara manusia dengan Allah, persoalannya tidak segampang itu. Tidak seperti seorang terdakwa yang duduk di muka meja majelis hakim. Setelah didapati tidak bersalah, lalu ia dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari hukuman. Tapi dalam hubungan antara kita manusia dengan Allah tidak segampang dengan itu. Apa sebabnya? Jelas oleh karena kita manusia memang manusia yang bersalah. Kalau di pengadilan tadi baru mau dicari-cari dia bersalah atau tidak. Tapi di hadapan pengadilan Allah jelas bahwa kita adalah manusia yang bersalah. Atau manusia yang durhaka. Yang memberontak terhadap Allah. Namun demikian Allah karena kasih-Nya yang sangat besar itu, karena kasih-Nya yang sangat besar itu, maka kita manusia yang bersalah dinyatakan oleh Allah sebagai manusia atau orang-orang yang tidak bersalah. Jadi kita pikir sebentar. Di hadapan pengadilan Allah, kita manusia yang bersalah, yang berdosa, dinyatakan sebagai manusia yang tidak bersalah. Ini yang dimaksud saudara-saudara dengan pembenaran, kata pembenaran dalam perjanjian baru, atau kata dibenarkan oleh Allah. Artinya kita yang jahat, yang durhaka, dinyatakan oleh Allah karena kasih-Nya yang besar sebagai orang-orang yang tidak bersalah. Luar biasa. Sekali lagi, Allah memperlakukan kita manusia berdosa, manusia orang-orang durhaka seperti orang yang baik. Dan ini hanya dimungkinkan karena Allah itu kasih adanya. Nah, konsep keselamatan seperti ini asing sama sekali bagi dunia bangsa-bangsa. Konsep seperti ini sangat asing bagi orang-orang Yahudi yang hidup menurut hukum-hukum Taurat.
memperlakukan orang-orang durhaka, membebaskan orang-orang bersalah, sama seperti orang tidak bersalah. Itu jahat adanya. Kalau ada hakim yang melakukan seperti itu, hakim berbuat kesalahan besar. Padahal Rasul Paulus katakan tidak seperti itu. Menurut sesuai dengan jalur iman Kristen, Paulus katakan dalam surat Roma ini bahwa justru itulah yang Allah kerjakan. Justru itulah yang Allah lakukan terhadap kita, terhadap saudara-saudara dan saya, yaitu bahwa kita manusia yang durhaka ini dinyatakan oleh Allah sebagai manusia yang tidak bersalah. Bukan karena ada sesuatu pada kita, tapi semata-mata karena Allah itu kasih adanya. Oleh kasih karunia Allah, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma, dengan gratis, oleh kasih karunia Allah, anugerah Allah, karena penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata penebusan di sini artinya membayar utang. Artinya utang dosa kita ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegagalan kita dalam melakukan hukum-hukum Allah itu ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan darahnya di atas kayu salib itu. Ayat 24. Nah, sekarang saya kembali pada kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Atau anugerah? Apa artinya? Kasih karunia. Artinya kasih yang Allah karuniakan kepada kita manusia berdosa. Walaupun kita tidak layak menerimanya. Karena itu pakai kata karunia. Kasih Allah yang dikaruniakannya kepada kita manusia berdosa. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui hal itu? Bahwa Allah berbuat seperti itu, sedemikian itu kepada kita. Yaitu mengasihi, mengaruniai kita kasih yang tidak layak kita menerimanya. Kita tahu itu karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memberitahukannya kepada kita. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memberitahukannya kepada kita. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita. Titik. Bagaimanapun jahatnya kita, Allah mengasihi kita. Itu yang Yesus, berita itu yang Yesus bawa kepada kita. Ia datang untuk memberitahu kita bahwa walaupun kita adalah anak-anak durhaka, namun ia tetap mengasihi kita. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya titik. Saudara lanjutkan. 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama katakan demikian besar betapa besar kasih Allah itu sehingga ia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, apabila kita benar-benar mengaminkan kebenaran ini, apabila kita benar-benar mengaminkan itu sebagai suatu kebenaran dalam kehidupan kita tiap-tiap hari,
di tengah pergumulan kita yang berat dalam dunia ini. Lalu kita bukan hanya mengaminkan, tapi kita mempercayainya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Maka akibatnya seluruh hubungan saudara dengan Allah itu berubah. Berubah secara total. Berubah menjadi hubungan damai. Kalau saudara dan saya memiliki hubungan damai dengan Allah itu bukan karena dari pihak kita, perhitungan Allah dari pihak kita, melainkan Allah sendiri yang memperdamaikan dirinya dengan kita. Allah sendiri yang memperdamaikan dirinya dengan kita. Kita tidak punya peranan apa-apa dalam membangun hubungan damai dengan Allah. Kita tidak punya peranan apa-apa. Seluruh inisiatif datang dari Allah. Sebelum kita mau diselamatkan, Allah telah terdahulu melepas janji. Aku akan mengadakan perseteruan antara benihmu dengan benih perempuan ini. Benihmu akan mematukkan tumitnya dan benihnya akan meremukkan kepalamu. Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Lalu turun pada garis Abraham dan seterusnya sampai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau begitu, kalau Allah telah membangun hubungan damai dengan kita, kalau Allah telah mengaruniakan kepada kita keselamatan, apakah kita berpangku tangan saja? Karena toh sudah diselamatkan, bebas berbuat ini dan itu. Tidak. Ada harga yang kita harus bayar. Seperti yang Paulus katakan dalam surat Filipi 2 ayatnya yang ke-12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar berarti dengan penuh kesungguh-sungguhan. Keselamatan yang Allah karuniakan kepada kita, itu kita kerjakan. Artinya kita pelihara. Artinya kita hidup di atas berdasarkan keselamatan itu. Berarti kita tidak menempuh jalan lain lagi. Tapi apa yang Allah telah karuniakan kepada kita, kita pelihara sebaik-baiknya. Jangan ada apapun godaan pengaruh yang membawa kita keluar. Saudara-saudara yang saya kasih, sekarang kita kembali merumuskan apa yang telah dikatakan, dipaparkan di atas tadi. Yang kita akan bawa pulang ke dalam rumah tangga masing-masing kita. Yang kita akan jadikan sebagai senjata yang ampuh untuk mengatupkan mulut semua lawan-lawan yang menyerang kekristenan. Apa kesimpulannya? Atau dengan kata lain pertanyaan, di mana letaknya perbedaan antara keselamatan melalui kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus pada satu pihak dan keselamatan melalui perbuatan-perbuatan baik, amal-amalan, ketaatan-ketaatan kita terhadap hukum dan peraturan agama. Perbedaannya jelas. Keselamatan melalui perbuatan baik menitik beratkan pada usaha kita tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang mengusahakan keselamatannya sendiri. Dan jelas ia tidak pernah akan dapat memiliki keselamatan itu. Dan yang kedua,
Keselamatan melalui kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus menekankan apa yang Allah telah dan akan lakukan bagi keselamatan kita. Yaitu Allah membenarkan kita dengan cuma-cuma. Allah membenarkan kita dengan gratis. Jadi sekali lagi saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini hendak mengatakan, menegaskan kepada kita bahwa tidak ada apapun yang kita boleh kerjakan, dapat kerjakan yang dengannya Allah akan mendamaikan dirinya dengan kita manusia. Tidak ada. Kita hanya dapat menerima apa yang Allah telah karuniakan kepada kita, yaitu pembenaran. Lalu dengan apa kita menerimanya? Kalau Allah telah membenarkan kita melalui anaknya Yesus Kristus di atas salib, dengan apa kita menerimanya? Tangan-tangan apa yang ada pada kita untuk menerima kasih karunia Allah itu? Tangan yang kita pakai untuk menerima itu adalah iman. Iman adalah tangan rohani kita untuk menerima anugerah Allah yang besar dalam Kristus Yesus itu. Yaitu anugerah yang Allah telah karuniakan kita dengan cuma-cuma, dengan gratis. Nah sekarang kalau saudara dan saya telah menerima anugerah itu dengan gratis. Kalau sekarang kita sudah berada dalam perdamaian dengan Allah, sudah berada dalam keselamatan dengan Allah, anugerah pengampunan dan hidup kekal sekarang sudah menjadi bagian kita. Dan kita telah berusaha untuk mengerjakannya, memeliharanya dengan takut dan gentar, Filipi 2 ayat 12. Maka kita pun dipanggil untuk memberikan, untuk membagikan keselamatan yang cuma-cuma itu kepada semua orang. Memberitakan kepada semua orang melalui perbuatan-perbuatan yang baik kita. Kita kembali pada perbuatan. Apakah dengan perbuatan itu kita diselamatkan? Tidak. Mengapa ke-10 firman masih selalu dibaca pada kebaktian kedua, 10 hukum Taurat? Itu sebagai ucapan syukur kita. Cara kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar menurut Filipi 2 ayat 12 adalah kembali melakukan ke-10 firman itu sehabis-habisnya. Kita melakukan itu bukan supaya kita diselamatkan. Tapi kita melakukan itu karena kita sudah diselamatkan. Kristus Yesus telah melaksanakan sepenuh-penuhnya 10 firman Tuhan itu di atas salibnya. Ketika di sana ia berkata sudah selesai. Sekarang sementara sebagai ucapan syukur kita adalah kita kembali mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dengan mengasihi sesama manusia kita juga membagikan dengan cuma-cuma keselamatan, berita keselamatan itu kepada sesama manusia kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita kembali sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Sidang Jemaat saya jemput bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan mengucapkan menurut rumusan pengakuan iman Rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita akan bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Kita telah memperhatikan, membaca warta Jumat, di mana di situ dicatatkan saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun pada hari ini, keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya pada hari ini, kegiatan-kegiatan yang sementara dipersiapkan oleh Majelis Jumat bersama dengan Badan Pekerja Sinode GEP Sultra yang akan diberlakukan di tengah sidang Jumat, khususnya pentahbisan penatua dan diaken yang akan datang. Tapi ada berita lain, saudara-saudara, mendoakan saudara-saudara kita yang sementara berbaring sakit, dan secara khusus kita akan menyebut nama kekasih kita Penatua Eskolpua yang sementara dalam perawatan berat di Rumah Sakit Batramas, yang menurut ukuran manusia sudah sangat berat, tapi menurut Allah tidak terlalu berat. Karena masih ada satu senjata yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari kematian. Juga kita akan mendoakan isi rumah tangga dari Bapak Rahman Laisa, ada di sini, Rayung 5. Bapak Rahman punya istri, Ibu Kartina, sementara sakit. Cucunya Meidelin juga sementara sakit. Anaknya Elkianus juga sementara sakit di rumah. Kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, di tengah amukan kuasa dosa, yang membuat kami sangat-sangat menderita dalam dunia ini, yang membuat kami merindukan keselamatan dari segala bentuk penderitaan itu. Kami dihiburkan, dikuatkan oleh berita firman-Mu. Bahwa Engkau di dalam kasih-Mu yang besar telah memperdamaikan diri-Mu dengan kami, anak-anak-Mu, melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Perdamaian, penyelamatan, penebusan, pengampunan yang daripada-Mu, Engkau mengaruniakannya kepada kami tiap-tiap orang dan kepada isi rumah tangga kami dengan gratis. Hanya kami bermohon Bapa, kuatkan kami supaya kami semua berusaha untuk mengerjakan penyelamatan, keselamatan yang telah Engkau karuniakan kepada kami itu dengan takut dan gentar. Supaya dengan penuh kesungguhan hati kami melakukan kehendak-Mu, firman-Mu sebagai bentuk ucapan syukur kami tiap-tiap hari. Kuatkan kami ya Bapa, di tengah amukan kuasa pencobaan, penderitaan dan sakit penyakit dan berbagai bentuk pergumulan hidup sebagai akibat dosa. Engkau kuatkan kami dan hiburkan kami. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu. Oleh karena sepekan yang lalu Engkau telah memimpin, memelihara, melindungi kami dalam segala kesetiaan-Mu. Walaupun kami anak-anak-Mu seringkali menjadi anak-anak yang nakal,
yang tidak setia kepadamu. Tapi kasih-Mu yang besar tidak dapat lagi memisahkan kami daripadamu di dalam Kristus Yesus itu, yang olehnya kami dapat melalui 6 hari kerja yang baru berlalu, dan dengan selamat kami semua balik berhimpun dalam rumah-Mu pada saat ini. Terima kasih banyak atas berkat-berkat yang Engkau karuniakan kepada kami, tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga. Di mana sepekan yang lalu kami telah beraktivitas melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kami dengan bertitik tolak dari dalam rumah tangga masing-masing kami. Di tengah gerak keterbatasan oleh karena pandemi Corona 19. Bapa dalam surga, lewat persekutuan pada saat ini, lewat berita firman-Mu, doa dan puji-pujian yang sungguh-sungguh telah menguatkan iman kami, kami akan memasuki dunia terbuka lagi sepekan yang akan datang. Masuk di tengah berbagai bentuk pencobaan-pencobaan dan pergumulan hidup. Tapi kami bersyukur oleh karena Engkau tidak pernah akan melepaskan kami lagi. Kami bersyukur oleh karena kami telah beroleh kekuatan baru pada saat ini, yang menguatkan kami untuk memasuki dunia terbuka dengan segala permasalahannya. Engkau mengenal masing-masing kami. Engkau mengenal tiap-tiap keluarga. Engkau mengenal kami sebagai suami dan istri. Karena itu kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu saja. Bapa dalam surga, ketika kami sedang mengalami sukacita besar saat ini karena berita firman-Mu yang demikian indah dan menghiburkan, kami teringat akan kekasih-kekasih kami yang sementara berbaring di rumah-rumah sakit dan di rumah masing-masing, di tengah berbagai kelemahan tubuh dan sakit penyakit masing-masing. Kami menyebutkan di hadapan hadirat-Mu anak-Mu penatua Eskolpua, yang secara manusia penderitaannya semakin bertambah-tambah berat. Tapi kami tidak berputus asa ya Bapa, menyebut namanya di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena kami tahu seberat apapun penderitaan karena penyakit itu, namun Engkau telah mengaruniakan kesembuhan yang sejati, kesembuhan dari penyakit dosa oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Namun Bapa, kami mohon kiranya Engkau tetap menguatkan imannya. Di tengah keputusasaannya, Engkau membangkitkan harapan baru. Engkau kurangi rasa sakit yang dialaminya, supaya jangan oleh karena perasaan sakit yang terlampau ia melupakan Dikau. Engkau kuatkan iman istri dan anak-anaknya, supaya mereka tidak melihat pada penyakit ini, tapi mereka memandang kepadamu. Oleh karena hanya kepadamu saja ada penyembuhan. Oleh karena Engkau masih memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh siapapun dalam dunia ini, yaitu kuat kuasa-Mu yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Kami mendoakan kepadamu Bapa, anak-Mu Eskolpua dalam penderitaannya yang berat ini. Kami hendak juga membawa di hadapan hadirat-Mu anak-Mu Ibu Kartina Rahman, anak-Mu Medelin, anak-Mu Elkianus, yang juga sementara terbaring sakit di rumah.
Engkau pun hadir di sana ya Bapa, karena kehadiran-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Engkau memberkati obat-obat yang dipakai supaya menjadi alat-alat untuk menyatakan kuat kuasa-Mu. Dan banyak lagi anak-anak-Mu yang sementara berbaring sakit, yang kami tidak sempat sebut nama-nama mereka satu persatu, baik yang berada di sekitar kami di Kendari sini maupun di tempat-tempat yang lain. Engkau mengenal mereka satu persatu, nama-nama mereka, penyakit mereka, dan cara penyembuhan mereka. Hanya Engkau Bapa yang sangat mengenal. Karena itu kepadamu kami mendoakan mereka semua. Bahkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus dalam rumah-Mu di tempat ini, juga ada banyak anak-anak-Mu yang datang dalam kelemahan tubuh oleh karena usia lanjut, datang dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit. Mereka datang di hadapan hadirat-Mu, juga memohonkan penyembuhan pemulihan daripada-Mu. Bapa dalam surga, sekali lagi kami mendoakan semua anak-anak-Mu ini. Kiranya Engkau menyalurkan pertolongan-Mu yang dari surga itu. Engkau tabib yang benar. Bapa dalam surga, sebagai persekutuan Jemaat, kami hendak mendoakan rencana-rencana pelayanan yang sementara tersedia pada minggu-minggu yang akan datang ini di tengah sidang Jumat-Mu di Orat Laboran. Akan ada pelayanan pemberkatan nikah, akan ada pelayanan peneguhan sidin, akan ada pentahbisan penatua dan diaken yang baru terpilih, akan ada retreat dari mereka yang terpilih sebagai langkah persiapan pentahbisan. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan dari hamba-hamba-Mu Majelis Jumat yang telah tersusun. Tapi kami mohon perkenan-Mu Bapa untuk berkenan untuk memberkati apa yang hamba-hamba-Mu para pendeta penatua diaken sementara persiapkan. Yang semuanya bertujuan untuk membangun sidang Jumat-Mu yang besar ini. Masih banyak kegiatan Bapa yang belum dapat kami lakukan. Kami belum dapat merencanakan pembukaan katekisasi. Kami belum dapat membicarakan pembukaan biston-biston keluarga. Tapi kami serahkan semuanya Bapa. Kiranya oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus kami boleh belajar. Apa maksud-Mu dengan semuanya ini? Apa maksud-Mu dengan tantangan, dengan keterbatasan-keterbatasan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19? Supaya melalui pandemi ini pun kami memuliakan nama-Mu. Dan kami belajar untuk mengetahui kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami mendoakan pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat pedesaan. Pemerintah kami yang bergumul keras untuk membebaskan bangsa ini dari amukan pandemi COVID-19. Untuk mensejahterakan bangsa yang besar dan majemuk ini, yang di tengah-tengahnya Engkau menghadirkan kami gereja-Mu. Engkau memimpin melihara pemerintah kami. Bahkan Engkau juga memimpin dan memelihara pemerintah bangsa-bangsa. Di tengah pergumulan bersama yang dihadapi, di mana bangsa-bangsa dipanggil untuk saling membantu, yaitu melalui usaha untuk menemukan vaksin pandemi virus corona. Engkau memberkati segala usaha itu.
usaha dari para pakar, ahli, peneliti, dan seterusnya. Bapa dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu. Sebentar lagi kami akan meninggalkan rumah-Mu ini dan kami akan masuk kembali ke dalam rumah tangga masing-masing kami. Dan Engkau kiranya kembali bersama-sama dengan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Lalu sambut doa syukur dan syafaat yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nyanyian persembahan kita akan nyanyikan hanya satu ayat saja. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini saatnya kita akan mempersiapkan dan membawa persembahan syukur ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya, agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. NKB 199. Besar pengorbanan
Warta Jemaat Minggu 30 Agustus 2020, sidang jemaat dapat memperhatikan lembar yang sudah ada di tangan masing-masing. Yang pertama adalah kebaktian rumah tangga. Ini merupakan kebaktian rumah tangga pertama sejak pandemi corona ini merebak, yaitu dilaksanakan pada hari ini tanggal 30 di tempat kebaktian di keluarga Jansen Sitorampak dengan alamat BTN Korem Andonuhu lewat kantor gubernur. Ibadah jam 5, pelayan Pendeta Noviana. Yang berikutnya anggota jemaat baru. Yang pertama atas nama Dr. Rizky Magnadi, masih bujang, pindahan dari Gereja Kristen Muria Lepo-Lepo, alamat Jalan DI Panjaitan nomor 8 Lepo-Lepo, masuk rayon 4. Yang kedua atas nama Hardianti Manana Esket, juga masih bujang, pindahan dari Gereja Toraja, alamat Jalan DI Panjaitan Lepo-Lepo, masuk rayon 4. Jikalau kedua saudara hadir pada saat ini bisa berdiri. Belum ada mungkin ibadah selanjutnya. Berikutnya penyampaian. Yang pertama info BPM Jemaat disampaikan kepada penatua diaken BPMJ dan BP3J terpilih untuk menghadiri geladi persiapan petabisan dan pelantikan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 jam 10 setelah tutup usbuh. Pada ibadah pentabisan yang akan dilaksanakan Minggu tanggal 6 September, penatua dan diaken terpilih dan juga pelantikan BPMJ dan BP3J diharapkan untuk memakai jas hitam, baju putih, dasi merah dan juga sepatu hitam. Dan kemudian diharapkan semua BPMJ, BP3J periode 2015-2020 untuk hadir pada Minggu tanggal 6 September pada ibadah jam ketiga, yaitu pada jam 11.30, di mana akan dilaksanakan serah terima pelayanan dan juga tugas tanggung jawab kepada BPMJ dan BP3J terpilih periode 2020-2025, dan pemberitahuan ini bersifat undangan resmi. Pada hari Jumat tanggal 4 September ada retreat bagi para penatua dan diaken terpilih periode 2020-2025 dalam persiapan pentabisan dengan tema melayani Tuhan dengan hati baru, bertempat di Villa Artagraha di Kasilampe. Berkumpul di gereja jam 2 siang, pakai bebas rapi, dan bagi ibu-ibu dimohon untuk memakai celana panjang. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Niat nikah antara saudara Aon Fardi Rahmi Jaya dengan saudari Natalia Lumele Patanduk akan dilaksanakan pada Rabu 9 September 2020. Minggu depan tanggal 6 September akan dilaksanakan peneguhan sidi pada kebaktian jam ke-5 sore. Jam 5 sore maksud saya. Berita sukacita, telah lahir seorang putra pertama dari keluarga Edwin Sitorus, merupakan cucu dari penatua Marjono Larobu. Di Rumah Sakit Kota Kendari, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita duka cita, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 yang lalu telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhum Ibu Baida Lakasa, ibu dari penatua Dr. Andes Rizal Lakasa di Kolaka, dan telah dikebumikan pada hari Rabu itu juga di Mowewe. Majelis dan Jemaat Oret Labora Kendari turut berduka cita, kiranya kasih dan penghiburan menyertai keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 48, perempuan 70, jumlah keseluruhan 118. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat dijemput bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan NKB 173. Kita dapat maju sendiri. Melewati lembah
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah pada pagi ini kita sambut dengan NKB 208 ayat 1. Kasih, kabur waktu siang sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk rumahnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk rumahnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini, dan bersama pendeta, penatua, diaken, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.